Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Daniel dari Academy AI. Video kali ini adalah kelanjutan dari series Speedlearn, di mana di video terakhir kita udah belajar mengenai machine learning dan definisinya. Kita juga udah kenalan dengan definisi dari supervised learning. Di video kali ini kita akan coba membahas mengenai suatu problem, namanya problem optimisasi, suatu teknik yang sangat penting di dunia AI dan machine learning, di mana teknik ini itu memungkinkan bagaimana nanti si machine learning itu bisa belajar berdasarkan data yang kita berikan. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai problem optimisasi di machine learning, khususnya supervised machine learning, kita coba ulang lagi ya terkait bagaimana sebenarnya definisi dari supervised learning gitu. Jadi kalau misalnya kita kemarin udah kenalan dengan bagaimana sih sebenarnya traditional programming, di mana nanti kita katakanlah kita punya suatu rules yang udah terdefinisi, lalu kita masukkan suatu input dan kita akan dapat outputnya gitu. Tapi problemnya adalah menentukan rules ini sekarang tidak sesimpel itu karena semakin berkembang data, semakin seiring waktu, semakin sulit untuk menentukan rules gitu. Sehingga nanti kita perlu suatu mekanisme di mana ketika kita punya data history atau input dan output, justru yang kita cari adalah rules gitu. Sehingga nanti di kemudian hari kita bisa menggunakan rules tersebut untuk memprediksi kira-kira nanti output dari data baru ini apa. Oke, jadi kalau kita coba definisiin secara matematis sebenarnya adalah jika kita diberikan suatu X dan juga Y, supervised machine learning sebenarnya adalah bagaimana kita mencoba membuat F, mencari F terbaik sehingga X ini nanti akan bisa dipetakan sebaik mungkin ke Y gitu. Nah, untuk ini kita coba lihat dulu dari contoh data kita yang sebelumnya ya. Tapi di sini saya akan gunakan satu buah fitur, yaitu luas rumah, di mana kita nanti mau coba prediksi harga rumah gitu. Nah, misalnya kita punya kumpulan data historis seperti ini. Jadi ini ada yang dinamakan dengan ground truth. Jadi ground truth itu sebenarnya data yang aktual, data yang sudah diamati dan juga nilai output yang sebenarnya gitu. Jadi mungkin istilahnya adalah data historis. Jadi katakanlah kita punya ground truth seperti ini. Tujuan dari supervised machine learning adalah katakanlah jika misal nanti ada data baru di sini yang warna biru, kita bisa melakukan prediksi sehingga kita tahu kira-kira nilai Y-nya berapa gitu. Atau target ataupun harga rumahnya berapa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk nge-solve problem ini kita coba lihat dulu dari cara naifnya. Ketika kita dapat suatu data baru, suatu data new X, lalu kita melihat kira-kira X, ada nggak X terdekat dari data new X tadi. Lalu kita lihat, oh data yang paling dekat itu ternyata nilai nilai outputnya atau nilai harga rumahnya di sekitar nilai ini. Lalu kita bisa mengatakan kalau new X ini nilainya adalah itu juga gitu. Sehingga nanti dia akan memperkenalkan suatu error ya. Bisa aja ada error. Nah, ini sebenarnya valid, tapi akan jadi masalah ketika nanti kita punya suatu data yang kemungkinan besar nilai yang sebelahnya, nilai neighbornya, tetangganya itu sangat jauh gitu. Sehingga nanti besar kemungkinan dia akan memperkenalkan error yang besar. Gitu. Nah, ini adalah cara naif. Tapi kalau untuk cara yang sebenarnya, cara dari machine learning-nya, kita bisa lihat dulu ya. Kalau kita ngelihat data ini, sebenarnya kita bisa melihat kalau sebenarnya ada tren menaik, tren naik di mana semakin bertambah nilai X-nya, akan semakin bertambah juga nilai Y-nya gitu. Sehingga kita bisa aja melakukan suatu aproksimasi dengan menggunakan fungsi linear. Jadi kurang lebih nanti akan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya data new X, berdasarkan fungsi aproksimasi ini, berarti kita bisa tahu kalau nilai dia adalah di sini gitu. Jadi nanti di sini. Nah, karena kita ingin katakanlah untuk kasus ini kita akan mengestimasi dengan fungsi linear di mana kita teman-teman mungkin udah paham kalau fungsi linear itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini gitu. AX tambah B atau mungkin MX tambah C di mana A di sini adalah gradien dan juga B adalah titik potong dia terhadap sumbu Y gitu. Jadi kalau untuk gradien semakin dia curam, maka gradiennya akan semakin besar, semakin dia melandai, maka gradiennya akan semakin kecil gitu. Nah, jadi problem kita adalah bagaimana kita bisa mengaproksimasi data ini sehingga kita bisa mendapatkan estimasinya dengan fungsi linear gitu. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita melakukan pencarian fungsi linearnya. Berapa nilai A optimal
berapa nilai A yang optimal, dan berapa nilai B yang optimal. Karena bisa aja fungsi linearnya kita bisa aja bentuk seperti ini, kita bisa aja bentuk seperti ini, kita bisa aja bentuk seperti ini, kita juga bisa bentuk seperti ini gitu. Nah, tapi fungsi linear yang mana yang nanti paling optimal terhadap datanya kita, sehingga dengan fungsi linear terbaik tadi, di masa depan kita bisa melakukan prediksi terhadap data baru. Nah, inilah yang sebenarnya inti dari problem optimisasi di machine learning. Sekarang problemnya adalah bagaimana kita mendapatkan A optimal dan B yang optimal sehingga fungsinya itu bisa mengestimasi datanya tadi. Karena ini ada banyak kemungkinan fungsi linear gitu kan. Nah, kita pengen cari yang sebenarnya yang seperti ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menemukan ini? Oke, untuk itu kita coba kenalan dulu dengan beberapa istilah. Jadi kalau tadi kemarin kita udah kenalan dengan istilah X, di mana X ini adalah data point-nya atau fitur, atau mungkin covariates, dan Y ini adalah ground truth, dan tadi kita coba mengestimasi data dengan suatu fungsi linear. Fungsi linear itu dengan fx sama dengan ax tambah b, di mana kita coba simbolkan dengan Y bintang, di mana Y bintang ini adalah Y prediksi gitu. Jadi nilai Y bintang ini adalah nilai Y yang diprediksi kalau kita menggunakan rules-nya si fungsi linear tadi. Jadi intinya adalah sebenarnya bagaimana kita bisa mencari suatu fx terbaik di mana nanti dia bisa memetakan x ke y gitu. Nah, untuk mendapatkan fx-nya berarti kita harus mendapatkan nilai a, nilai koefisien a dan nilai koefisien b yang terbaik juga gitu. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan bentuk garis, persamaan garis yang sebisa mungkin itu dia bisa mengestimasi bentuk datanya gitu. Karena kalau misalnya kita pakai garis yang ini, besar kemungkinan dia nggak akan bisa mengikuti pola data gitu. Kita pengen idealnya adalah kita dapetin garis yang bentuknya seperti ini. Nah, mungkin kita coba lewat simulasi dulu ya. Jadi bayangin kita punya asumsi persamaan garis ini, katakanlah dia punya nilai A sebesar 0,8 dan nilai B-nya adalah 20. Nah, dengan asumsi ini, katakanlah kita ingin mendapatkan berapa sih nilai prediksi ketika nilai X-nya itu berada di sini gitu. Nah, di sini kita pengen mendapatkan nilai prediksi ketika nilai X-nya itu ada di titik ini. Katakanlah titik ini ternyata ada di koordinat 110 dan Y-nya adalah 120. Nah, jadi dengan persamaan tadi, dengan persamaan Y sama dengan AX tambah B, persamaan garis tadi, kita bisa mendapatkan nilai prediksi apabila kita mendapatkan hasilnya menggunakan fungsi linear ini, berarti kan nanti hasilnya adalah 108 gitu. Di mana 0,8 berdasarkan asumsi kita tadi 0,8, lalu X-nya adalah 110, di sini adalah 110, dan B-nya adalah 20 gitu. Sehingga nanti ternyata nilai prediksinya kita adalah 108. Tapi kan nilai yang sebenarnya itu ternyata di 120. Nah, inilah yang dinamakan dengan error. Artinya ada perbedaan antara nilai prediksi dengan nilai yang sebenarnya gitu. Nah, inilah nanti yang dinamakan dengan error. Kita bisa mengetahui kalau errornya adalah minus 12, artinya nilai prediksi ternyata 12 unit itu lebih rendah dibandingkan nilai aktual. Tapi biasanya kita akan melakukan square error. Kenapa square error? Karena biasanya kita pengen mendapatkan nilai yang absolut, karena kan kita cuma peduli berapa perbedaannya gitu. Jadi nggak peduli apakah dia minus ataupun positif, kita pengen dia nilainya absolut. Jadi biasanya kita square. Lalu tujuan utama lain adalah kalau perubahan kecil, dia akan memberikan penalti yang lebih besar gitu. Contoh misalnya, kalau misalnya dia errornya adalah minus 12, square errornya jadi 144 gitu. Tapi kalau misalnya errornya adalah 13, kalau dikuadratin itu adalah 169. Nah, di sini kita bisa ngelihat ya. Di sini oke. Nah, di sini kita bisa ngelihat ya. Perbedaan dikit saja itu hasil errornya itu jadinya sebesar mungkin. Jadi sehingga kita akan kasih penalti yang lebih besar lagi karena kita memberikannya dengan square error gitu. Inilah yang dinamakan dengan square error. Tapi permasalahannya perhitungan ini hanya terjadi untuk satu buah sampel ataupun satu buah data point gitu. Nah, bagaimana dengan data point yang lain? Kita bisa melakukan hal yang sama terhadap setiap data point. Jadi nanti kurang lebih kita akan mendapatkan seperti ini. Jadi bayangin kita punya data katakanlah X1, Y1, X2, Y2 sampai ke Xn, Yn.
di mana nanti kita hitung loss, kita hitung error, dan kita lakukan quadratic sehingga kita mendapatkan nilai square error untuk data point pertama. Begitu seterusnya hingga misalnya data point ke n. Nah, nilai dari square error ini nanti akan kita jumlahkan untuk setiap sampelnya, dan kita bisa mendapatkan total dari square error-nya. Inilah yang nanti kita kenal dengan istilah sum of square error. Nah, tapi kita biasanya akan melakukan averaging untuk total square error, total error dari setiap sampel. Inilah nanti yang kita kenal dengan istilah cost function. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar istilah mean dari square error. Jadi sebenarnya mean square error itu adalah rata-rata dari square error di datasetnya kita gitu. Jadi bisa didefinisiin secara matematis sebenarnya adalah sum of square error lalu dibagi dengan banyaknya sampel pada dataset. Nah, pada kasus ini misalnya kita punya sampel dataset itu ada sebanyak M buah, berarti nanti dia akan dibagi dengan M gitu kan. Atau mungkin kalau kita tulis di definisi matematisnya, kurang lebih akan seperti ini. Jadi nanti kita akan punya cost function terhadap A dan B, karena A dan B adalah parameter yang kita mau cari. Jadi kita akan melakukan jumlahan dari error untuk setiap dataset pada sampel pertama hingga sampel ke M, lalu nanti dibagi dengan M, sehingga kita mendapatkan rata-rata dari sum of square error-nya gitu. Jadi tujuan kita nanti adalah bagaimana kita bisa mencari si A dan B yang terbaik, sehingga nanti cost function ini seiring berjalannya iterasi, dia akan semakin kecil gitu. Inilah sebenarnya inti dari ataupun problem dari optimisasi di machine learning. Jadi nanti masalahnya adalah bagaimana kita mencari nilai A dan nilai B-nya gitu. Kalau sebelumnya kan kita melakukan estimasi dengan asumsi 0,8 dan 20, lalu kita dapetin nilai cost function-nya. Nah, bagaimana dengan nilai A dan B yang lain? Apakah kita harus melakukan tebak-tebakan di sini? Apakah kita harus melakukan tebak-tebakan? Jadi kita coba semua kemungkinan nilai A dan B, tapi kan itu akan sangat melelahkan gitu, walaupun sebenarnya komputer bisa ngelakuinnya dengan cepat. Tapi kan ada begitu banyak kemungkinan untuk nilai A dan B. Jadi nanti sebenarnya ada suatu teknik yang nanti akan saya jelasin di video berikutnya. Ini adalah suatu teknik iteratif di mana nanti kita akan bisa mengoptimisasi bagaimana kita bisa mencari A dan B, sehingga nanti nilai cost function-nya itu akan seminimal mungkin gitu. Salah satu teknik ini akan saya jelaskan, yang namanya adalah gradient descent. Nah, di video berikutnya saya akan coba jelasin bagaimana kita menuntaskan problem optimisasi yang dia bisa meminimalkan si cost function-nya ini. Nah, mungkin untuk tambahan ya, kalau tadi kita punya data, kita kan bisa melihat kalau polanya itu polanya mengikuti garis lurus gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya polanya seperti ini? Polanya dia tidak mengikuti garis lurus. Kalau tadi kita melakukan aproksimasinya dengan menggunakan fungsi linear, kita bisa melakukan aproksimasi dengan menggunakan fungsi polinomial gitu. Contohnya polinomial yang degree-nya 2 atau misalnya fungsi kuadratik. Jadi misalnya kita bisa aja membuat aproksimasi dengan fungsi yang seperti ini. Fungsi kuadratik ataupun fungsi polinomial dengan degree 2 itu mempunyai bentuk fungsi yang seperti ini. Jadi dia adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, tapi idenya adalah tetap sama. Jadi kalau di kasus ini, tujuan kita adalah bagaimana kita bisa mencari A yang optimal, B yang optimal, dan C yang optimal juga gitu. Oke, jadi di sini jadi untuk kasus ini sebenarnya kita hanya melakukan perubahan bentuk fungsinya saja, tapi untuk konsepnya itu akan sama. Mungkin itu aja untuk topik pada video ini. Di video berikutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana proses optimisasi yang sebenarnya dengan teknik yang dinamakan dengan gradient descent. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya.